Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Le. Oke, mau bahas apa hari ini? Ini pertanyaan gua. Iya. Selama ini kita di sekolah belajar, Indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Belanda berapa lama? Belanda berapa tahun ya? Yang Jepang 3,5 abad ya. Kebalik ya? 350 tahun Jepang apa Belanda ya? Oh my god. Ya, kalau lu Dulu gue SD nilainya bagus matematika, teman-teman. Oke. Katanya kalau sejarah guru gue bilang yang berlalu biarlah berlalu. Ya, jadi kalau salah ya mohon maaf. Ya, berarti boleh Indonesia menurut pelajaran sejarah yang kita dapetin di sekolah. Oke, kita dapetin. Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad. Oh, 3,5 tahun. abad. Oh, kebalik negaranya doang. Iya. Belanda 3,5 abad. 1942 sampai 1945. Oh, Jepang lebih pendek tapi katanya lebih menderita dijajahnya. Iya, betul. Katanya gitu. Ingat dong. Ingat. Pernah kepikiran nggak kalau ternyata informasi itu tidak sepenuhnya benar karena Indonesia tidak pernah dijajah Belanda? Plot twist tuh. Waduh, ini bahaya nih. Ini podcast kita bisa merubah sejarah nih. Indonesia Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. 1945 kan? VOC itu. VOC yang dari Belanda. VOC dari Belanda itu sebenarnya berdiri tahun 1602. 1602. Berdiri di Belanda. Nah, kita bahas. Oke. Kita bahas. VOC ini. Kita itu merdeka 17 Agustus 1945. Sebelum kemerdekaan, wilayah Indonesia itu dikenal sebagai Hindia Belanda. Hindia Belanda. Yang artinya wilayah ini diakui sebagai negara bagian dari Belanda. Oke. Jadi Indonesia itu pokoknya kita setuju dulu berdirinya setelah 17 Agustus 45. Iya. Sebelum itu tidak ada nama Indonesia. Nggak ada nama Indonesia. Masih kerajaan. Hindia Belanda kita sebutnya. Jadi wilayah itu adalah wilayah Hindia Belanda. Jadi wilayah yang dikuasai oleh Belanda pakai peraturannya, otonomi daerahnya sesuai peraturan Belanda. Nah, kita kan sering dengar yang namanya VOC. VOC. VOC itu sebenarnya perusahaan kongsi dagang. Kongsi dagang itu PT, perusahaan yang ada pembagian sahamnya. Kongsi dagang yang berkembang dan memonopoli perdagangan di kawasan Asia. Oke, jadi cuma Indonesia. Jadi yang kita belajar VOC. Belanda menjajah Indonesia, VOC datang. Iya. Company datang. Menjajah Indonesia. Itu tidak ada Indonesia dong, kan Indonesia adanya 17 Agustus 45. Oh iya, benar. Kalau dari nama ya Indonesia belum berdiri, jadi tidak mungkin dijajah. Itu yang pertama. Itu adalah Hindia Belanda. Belanda artinya si Belanda itu sudah menguasai daerah-daerah yang kita sebutlah dulu Nusantara. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Bali, ada Pulau Jawa, ada Kalimantan, ada Ambon, ada Ternate. Pokoknya ada kerajaan-kerajaan yang menguasai daerah-daerah tersebut. Jadi gini, VOC. VOC itu gue nggak tahu benar atau salah cara bacanya, Verenigd Oost-Indische Compagnie. Company itu artinya company. Company bahasa Inggris ya, company. Perusahaan VOC, berarti. Perusahaan. Dia itu organisasi ini tuh berdiri untuk menyaingi perusahaan perdagangan lainnya. Jadi kalau orang tahun 1600, 1500 itu kan pada dagang pakai kapal di laut antar negara. Keliling berbulan-bulan, belasan bulan, puluhan bulan. Marco Polo. Pemberani dan tangguh. Iklan sekali ya, luar biasa ya iklan itu. Dulu tuh banyak perusahaan di Inggris tuh ada namanya EIC. EIC itu East India Company. Company yang ada di India Timur, East India Company. Cabang, bukan. Perusahaan Inggris. multinasional. Oke. Yang jadi sebenarnya VOC ini perusahaan dagang. Perusahaan Inggris punya cabang di daerah India Timur. EIC itu. Iya. Kalau yang Inggris, yang Belanda VOC. VOC. Portugis juga ada. Compagnie de Indes Orientalis di daerah Asia Orientalis. Jadi ada kok perdagangan ini perusahaan-perusahaan asing Eropa yang jualan, yang dagang di negara Asia. Iya, India itu perusahaan. Oke. Murni perusahaan yang tujuan dari perusahaan adalah mencari keuntungan. Jadi tujuannya dagang sebenarnya. Dagang, betul. Datang ke wilayah yang dulu belum kita sebut Indonesia.
Asia juga kok. Iya. Seluruh Asia ya berarti Asia ya sebenarnya. Seluruh Asia. Makanya namanya Indische Company India. Jadi daerah Hindia Belanda dulu disebutnya. Jadi perusahaan-perusahaan Eropa berdagang di Asia. Si Portugis punya perusahaan, Inggris punya, Belanda juga punya. Tujuannya ya dagang. Tidak ada tujuan penjajahan. Dagang ya. Nah, nangkap ya. Jadi gini, awalnya tahun 1596, 15 nih. Jadi 1596 ada 4 kapal nyampe di Banten. 4 kapal. Kapal ini dipimpin sama De Houtman, Cornelis De Houtman. Itu dulu itu Banten itu pelabuhan dengan penjualan lada terbesar. Makanya mereka datang. Dia datang. Jadi temuan De Houtman ini yang sebenarnya jadi panduan bagi yang kalau kita sering dengar penjajah gitu ya. Sebenarnya panduan bagi perusahaan Belanda untuk ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Tidak ada Indonesia loh. De Houtman Belanda jadi ya. Nyampe dari Belanda datang ke Bukan dari Prancis Banten. ya. Enggak. Datang ke Banten. Ini lada nih, penghasil lada. Di mana tidak ditemukan di wilayah Asia lainnya. Rempah-rempah ya. Nah, lada kalau di Banten. Jadi kalau gue baca dari Wikipedia, jadi tahun 1596 De Houtman itu, Cornelis De Houtman nyampe di Banten. Tapi karena tabiat dia yang kasar, dia tuh diusir sama kerajaan Banten. Nah, gue searching lagi nih, siapa sih penguasa Banten tahun 96? Itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Keren. Gue tuh seneng deh kalau belajar ini tuh, baca ini tuh jadi pengen tahu siapa sih dia, pakai Wikipedia, pakai siapa nih si manusia ini. Jadi De Houtman ini lanjut ke Madura. Setelah tidak cocok ya dia karena berlayar lagi. Entah pakai kompas atau entah pakai apa, dia nyampe di Madura. Pasti pakai perahu ya, pasti pakai kapal ya. Nyampe di Madura. Akhirnya di Madura itu dia sempat salah paham sama orang-orang Madura yang bikin salah satu pangeran Madura terbunuh. Nah, dia kabur ke Bali. Deket tuh kali ya kapalnya ya, dari Madura ke Bali. Di Banten cari lada. Selek, pindah ke Madura, nggak ketemu lada, ketemunya sate. Selek, pindah lagi ke Bali. Ke Bali dapat tuh, dapat 2 pot merica, dapat 2 doang, dapat dikit doang, tapi karena dia gitu diusir juga dari Bali. 2 pot itu berapa ya? Potnya berapa gede? Tapi untuk ekspedisi laut tuh nggak cukup banyak 2 pot itu. Kurang lah ya, nggak mencapai target. Si Houtman ini meninggal di perjalanan. Ribut sama Malahayati, pejuang di Aceh tahun 99. Tadi kan dia di Banten 96. 1596. Ini tahun 99 nyampe di Aceh, berantem sama Malahayati. Di Aceh tapi? Di Aceh, karena itu tapi udah trip kedua dia. Udah nyampe Bali, pulang dulu. Trip lagi yuk, kita nyari rempah lagi kok. Entah lada, entah apa. Nyampe di Aceh ribut tuh sama pejuang Aceh, Malahayati. Si De Houtman ini demen ribut jadinya. Demen ribut kayaknya, dia nyari ribut, pokoknya sikap yang sombong, kasar itu tuh memicu konflik di hampir semua tempat yang disamperin. Ya, karena basically orang Indonesia ramah-ramah sebenarnya. Nah, betul. Jadi nggak suka lah ya nggak suka. Nah, pertanyaannya itu kan berarti bukan Indonesia. Si Nusantara itu punya kekuatan dong, bisa ngusir loh. Berarti pejuang Aceh ini Malahayati ini jangan-jangan masih masih neneknya Cut Nyak-Din. Searching Wikipedia. Oke, nanti kita bisa cari tahu ya. Nah, itu dia tuh. Jadi pertanyaanku lah, itu kan berarti punya kekuatan dong. Berarti Nusantara itu, pulau-pulau kita itu bukan yang nggak ada penghuni, makanya bisa dijajah. Dia punya kesultanan, punya raja-raja yang mimpin, yang mengayomi. Jadi bisa yang ada orang asing datang bisa ditolak. Berarti punya kekuatan. Bisa-bisanya sampai dijajah gitu ya. Oke, kalau Indonesianya kita keluarin dulu kata Indonesianya. Jadi gini, kan dia berhasil tuh ngusir kapalnya si De Houtman. Berarti Nusantara punya kekuatan. Informasi kericuhan ini nih, ada loh tempat penghasil lada terbesar, kayaknya dia tuh diusir deh. Sama si ini. Nah, informasi ini viral. Jadi diposting di IG ya, viral terus. Viral. Sampai di Inggris. Pakai apa? Nyampe ke Inggris. Ini membuat Ratu Elizabeth pertama. Ratu Elizabeth pertama memilih jalur diplomasi. Wah, tempat ini banyak nih banyak hasil rempah-rempah yang bisa kita kelola, tapi kayaknya dia nggak suka sama orang yang kasar.
dia memilih jalur diplomasi, ngirimin surat permohonan restu kepada Sultan Aceh. Tadi kan meninggalnya di Aceh. Kirim email. Ya. Boleh dong Inggris dagang ya di Nusantara. Tapi melewati jalur diplomasi, pintar, enak diajak ngomong, ramah. Pintar nih Inggris. Pertanyaannya? Apa? Pakai bahasa apa? Nah, itu juga pertanyaan gua. Iya benar. Kok ngomongnya bagaimana nih, kok bisa ya? Berarti Sultan zaman dulu jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris. Itu juga jadi pertanyaan gua. Pakai bahasa apa iya, ngomongnya? Betul. Tapi kan sebelum Inggris itu masuk udah lama sebelum Belanda. Kan ada Portugis, Cina, Inggris yang dagang. Oke, sebenarnya zaman dulu mah sebelum Belanda datang mah udah banyak perusahaan lain. Udah dari ratusan tahun yang lalu. Oke, udah Cina berdagang ke jalur sutra itu. Portugis, Arab itu jual kayak kain Iya. Tekstil gitu-gitu. Itu sudah lumrah kok, udah ratusan tahun. Makanya gue bilang kok bisa-bisanya dijajah. Dulu kan ratusan tahun kesultanan ini kuat banget dan mengayomi masyarakat di sekitarnya. Kok bisa ada kata penjajahan gitu. Nah, karena si Ratu Elizabeth ini bisa membujuk surat membujuk Sultan Aceh untuk mengizinkan Inggris berdagang di Nusantara, akhirnya sultan-sultan yang lain juga kepo. Nanya-nanya dan berhasil juga si sultan-sultan lain bilang gini, gue mau ikut dong, kayak lu Inggris juga boleh deh kayaknya ke tempat gua. Inggris ya. Jadi Sultan itu punya grup WhatsApp ya? Punya grup WA. Bro, ada ini nih, ada partner baru gitu ya. Yang lain, gue juga mau. Ada barang baru nih, Inggris nih, gitu. Ada sabun nih, ada shampoo. Yuk, rame-rame mau nggak? Nah, jadi rame-rame nih, orang-orang pada kepo. Beli deh tuh, kayak beli es krim, ngantri. Mau kerja sama Inggris. Salah satunya si Banten juga, Kesultanan Banten. Dari Aceh juga. Kan dulu kan sempat ribut juga tuh sama si The Hotman. Ternyata dari si Inggris yang ini baik nih kali ini. Yang ini baik nih. Oke nih, yuk kita partneran yuk. Gitu. Jadi tahun 1962 baru VOC berdiri. Udah Inggris duluan dong masuk. Inggris. Portugis, Cina, Arab, Inggris itu tuh udah rame jualan. Terus udah lumrah. Si Belanda melihat peluang yang sama bangun. Iya. Bikin perusahaan juga gitu, bikin juga perusahaan multinasional kayak gini. Akhirnya dia bikin perusahaan swasta multinasional yang tujuannya adalah menyatukan berbagai usaha dagang yang dimiliki orang-orang Belanda. Jadi gue pengen mau lada nih, gue ada channelnya nih, masuk yuk, lu mau ini. Jadi dia bikin tuh 17 orang yang naruh saham. Kumpulin modal, investor, betul. Biar jadi sekali jalan bareng ya, daripada sendiri-sendiri ya. Betul, daripada sendiri-sendiri satu kapal dapat banyak-banyak kita bagi nih, pakai pembagian saham. Jadi urunan modal. Nah, biar jadi bentuk ongkos transportnya juga lebih murah. Betul, karena ongkos transport perdagangan itu mahal banget. Karena kan berbulan-bulan pasti, bahkan bertahun-tahun. Sumber orangnya juga belum tentu pulang lagi loh. Ada juga yang kena sakit gitu kan, dibuang di laut aja udah. Betul. Jadi tahun 1962 ini siapapun bisa urunan modal. Urunannya mau uang, mau barang, karena kan banyak yang harus dibawa, persediaan makanan, ataupun tenaga. Gue mau nih ikut serta dalam ekspedisi ini. Jadi tujuannya untuk melawan perusahaan raksasa yang Inggris punya, Spanyol punya, Portugal punya. Jadi biar bisa saingan. Bisa saingan, betul. Dia kirim deh tuh. Jadi dia bikin misi yang pertama adalah memperbaiki hubungan dengan Kesultanan Banten. Tujuannya target awal ya. Target awal utamanya tuh Kesultanan Banten dulu. Karena riwayat historinya si The Hotman dulu kan. Jadi Banten itu kan sumber utama rempah-rempah tuh pada waktu itu, 1600-an. Dan karena kekurang ajaran si Cornelis The Hotman itu, hubungan perdagangan dengan Banten jadi renggang. Jadi si VOC mau memperbaiki dan mau membuka jalur lagi. Betul, sekarang dia mau pakai cara yang nggak kasar, caranya diplomatik si juga. Inggris ya, kayak si Inggris. Terus bawa hadiah banyak dari Belanda, diempanin. Apa ya, keju ya? Kalau orang mau baikan tuh, ya kalau cewek cowok berantem lah ya, mau baikan tuh bawain. Bawa bunga ya, Belanda apa kan aja bunga yang dari tulip. Bunga tulip, sampai Indonesia bunga, layu. Bawa kincir angin. Iya bagus. Bawa peralatan-peralatan untuk bikin kapal supaya di Belanda udah ada nih teknologi kayak gini, dibawa, pokoknya dikasih hadiah. Akhirnya lululah si Banten. Nah, lalu si VOC berhasil melabuhkan kapal dagang
Oh, dapat izin lah. Dapat izin, udah baikan. Oh, dapat izin. Bangun kantor administrasi dan bangun gudang. Karena tujuannya dagang, nggak ada penjajahan. Jadi dikasih kesempatan buat Nah si Sultan Banten nugasin si Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta ini penguasa pelabuhan Jayakarta. Oke, si Pangeran Jayakarta ini, pelabuhan Jayakarta ini bagian dari Banten. Dulu ya bagian dari Banten. Jadi ditugasin sama si Sultan. Oke. Dari dia itu juga sebagai wakil Kesultanan Banten sebenarnya. Dia wakilnya. Nah, jadi disuruh cariin tempat tuh untuk ngasih tempat buat si bikin VOC. kantor VOC. Lu cariin ya. Iya, akhirnya Pangeran Jayakarta ngasih lah wilayahnya di pinggiran Sungai Ciliwung. Di seberang istana dan bentengnya Jayakarta sendiri. Yang sekarang jadi apa yang dibilang Sunda Kelapa itu? Sunda Kelapa bukan ya? Bukan, sama Ciliwung jauh banget. Oh, jauh ya? Sunda Kelapa mah di kota tua, arah sono. Ciliwung mah di Kampung Melayu situ, sungai samping Ciliwung. Nah, di daerah situ VOC mendirikan benteng kecil dan dermaga buat kantor. Namanya juga kantor, bahasa Belandanya kantor. Kantor. Bahasa Belanda kantur. Dan gudang, kantur. Nah, dan gudang. Nah, pembangunan pos dagang VOC ini tahun pertamanya ini selesai 1611. Oke, ini jadi nggak ada penjajahan memang dikasih izin. Oh, silakan bangun. Oke. Iya, untuk dagang. Nah, pada tahun yang sama di 1602 itu Banten mengetahui bahwa si Sultan Aceh yang waktu itu lagi berkuasa telah merestui Inggris untuk masuk Nusantara. Oke, si Banten. Dia dengar juga. Dulu dari mana ya? Iya, makanya. Radio. Mungkin kalau nggak Morse. Burung. Iya, atau merpati. Burung. Jadi karena si Aceh udah merestui Inggris dan cara Inggris itu sopan, itu membuat si Pangeran Jayakarta merasa perlu ngimbangin Belanda nih. Kayaknya jangan cuma ada Inggris doang. Jangan cuma ada Belanda doang. Gue perlu ngimbangin nih, jangan sampai ntar dia jadi mau monopoli lagi jualannya apanya. Iya. Jadi masukin si Inggris juga dia lah. masukin Inggris juga. Betul, dia masukin si Inggrisnya juga. Masukin si Inggris mengatasnamakan perwakilan dari Kerajaan Banten. Nah, lama-kelamaan kelihatan nih kedudukan si Belanda semakin lama makin kuat. Pangeran Jayakarta akhirnya mengizinkan Inggris bangun benteng dan dermaga dan hal-hal yang serupa dia izinin VOC, dia izinin juga si Inggris ya. Deketan. Di Ciliwung juga. Itu saingannya benar-benar sebelahan ya, kayak Indomaret apa kan? Iya, waduh. Baru mau ngomong. Baru mau cari ini mau cari tidak menyebutkan merek tapi apa gitu. Udah sebut ya udah enggak apa-apa. Itu dan itu. Oke. Nah, hal ini bikin VOC marah. Lu apa-apaan sih? Iya, mengajukan keberatan dia sama si Pangeran Jayakarta. Lah, kok lu bisa-bisanya? Lu perusahaan yang sama, sejenis perusahaan dagang yang sama, lu sebelah-sebelahan. Iya. Jadi saingan frontal. Jadi, saingannya muka-muka banget nih gitu, head to head. Tapi Pangeran Jayakarta nggak nanggepin, dan hubungan VOC sama Banten kan Pangeran Jayakarta bawa nama Kesultanan Banten dong. Ya udah panas lah hubungannya. Si VOC-nya ngerasa kok lu gitu, yang satu cuek aja, bodo amat lu mau ngomong. Bodo amat. Atau nggak ngerti kali sebenarnya dia. Supplier gue 2, atau komunikasinya nggak ngerti. Komunikasinya nggak ngerti. Atau lebih menguntungkan kalau ada 2 orang kan. Mungkin gitu harga jual bisa dimainin. Nah, mungkin ada faktor itu juga. Cuman karena VOC bukan negara, itu kan sebuah perusahaan. VOC itu perusahaan dagang aja. 1618, 7 tahun setelahnya, konflik si VOC dan si Pangeran Jayakarta ya, karena masukin Inggris ya. Produk Inggris masuk ya. Konflik bersenjata loh. Panasnya sampai panas 7 tahun berarti. Gila ya, gua ngomong loh, diemin atau nggak ngerti atau apa 7 tahun. Jadi apa sih maunya 7 tahun nggak ngomong gua. Iya. Tapi ada pada depan. Tapi ada di situ. Langsung. Konflik. Nah, pasukan Pangeran Jayakarta dibantu pasukan Inggris melawan VOC. Dia ngeributin gua karena gua masukin lu. Yuk kita berdiri. Gua bantuin. Inggris juga dong, gua bantuin ya, perang lah. Jadi di sini tuh ngelihat sifat multinasionalnya VOC, sifat ingin menguasainya VOC. Sebenarnya kelihatan dari sini. Nah, pasukan Banten kan terdiri dari orang-orang Banten atau Demak gitu ya. Pasukan Inggris itu orang-orang Inggris. Tapi kalau pasukan VOC itu terdiri dari orang-orang Belanda, Jepang, dan warga-warga negara Inggris yang ada di Kepulauan Jawa. Karena perusahaan VOC itu kan investor, iya. Nggak cuma orang Belanda.
Nah, dalam pertempuran itu kebetulan ada armada Inggris yang lagi ada di sekitar Laut Cina Selatan. Armadanya 15 Inggris kapal. Standby. Emang kebetulan ada. Lagi mungkin dagang atau apa. Ada tuh 15 kapal perang. Langsung dong, begitu mau perang, di calling. Langsung, dateng langsung 15 kapal loh. Sedangkan si VOC perusahaan dagang. Perusahaan dagang. Nggak siap, mau perang sih. Malah cuma seadanya. Kocar kacir dong. Ya udah, benteng VOC babak belur. Tapi bertahan aja. Tapi udah, kalah lah kalau dilanjutin nih perang. Kalah, orang sisa 24-an orang. Di dalam benteng? Jayakarta di dalam benteng. Akhirnya benteng VOC babak belur tuh. Nah, waktu itu Gubernur Jenderal VOC itu Jan Pieter Zoon-kun. Lo pasti kalau belajar sejarah. Nah, itu gue pernah denger. Justru Acun. Si Acun. Iya, versi Cinanya ya. Si Acun. Si Acun. Jan Pieter Zoon-kun. Iya, itu kalau yang dulu di pelajaran tuh kayaknya yang pertama menjajah Indonesia tuh yang dari VOC tuh dia. Iya, itu belum menjajah. Belum ya? Menjajah? Dianya aja diserang ya. Iya. Ternyata dulu dia gubernur di situ. Gubernur jenderal itu dulu kepemimpinan kan nggak online ya. Jadi di perwakilan dari Belanda. Iya, perwakilan ya. Kayak duta besar mungkin zaman. Tapi paling tingginya di situ gubernur jenderal, gubernur. Iya, gubernur. General. Iya, itu si Acun ini, Jan Pieter Zoon-kun. Akun dong ya. Akun. Kuncoro ya. Kuncoro. Nama Jawanya. Nama Jawanya si Kun. Nah, si Mas Kun ini kabur ke Ambon. Orang kalah. Jadi sebenarnya dia pertama perang mah dia sama Kesultanan Banten bergandengan tangan perang lawan siapa nih? Lawan Inggris. Iya. Plus Inggris. Si Pangeran Jayakarta. Inggris sama Pangeran Jayakarta temenan ngelawan VOC si Zoon-kun ini ya kalah dong. Kalah. Dia sendiri kocar kacir. Sebenarnya bukan perang sama Indonesia ya. Enggak ada Indonesia. Perang dagang sebenarnya. Betul. Terus dia kabur ke Ambon. Ini masih kesultanan loh, tidak ada Indonesia di sini. Iya, benar-benar. Nah, itu pun dia aja kabur ke Ambon. Ke Ambon. Wah, lu bayangin tuh, itu kabur berarti kalah, tidak ada boro-boro penjajahan. Orang dia jadi usir. Iya kan? Nah, di sana VOC baru aja naklukin benteng Portugis di Ambon. Dan si Acun ini, si Mas Kun ini berharap bisa bersembunyi sambil ceritanya nyusun armada baru deh. Nyusun pasukan. Untuk mengatasi kekisruhan yang terjadi di Jayakarta. Buat merebut kembali ya. Iya, masih mikir tuh. VOC sendiri dia lagi menduduki wilayah Jayakarta. Ambon baru dari Portugis. Portugis, betul. Jadi dia tuh sebenarnya ngambil beberapa di Nusantara ini, kayak ngambil kesultanan ini, bekerja sama, berkolaborasi kesultanan. Dengan menggeser menggeser perusahaan dagang lainnya. Jadi tidak menjajah si Nusantara. Iya, sebenarnya menggeser aja. Gue mau dagang di sini ya. Yang Portugis diusir. Iya, jadi yang Inggris diusir dilawan. Perusahaan dagang lainnya loh. Bukan memperbudak si Nusantara ini gitu. Jadi ya udah, karena udah kocar kacir yang di sini, di Jayakarta kan nggak ada pemimpinnya tuh. Si Mas Kun kabur ke Ambon. Penjaga benteng udah tinggal 24 orang. Amunisinya dia sih banyak. Tapi kan tembakan meriam dari Inggris, 15 kapal ya. Dan belum yang udah ada gitu ya. Backingannya sama Banten lagi, itu udah 2 lawan 1. Yang 2 punya prajurit, yang 1 juga sulit deh ya. Ya udah, masalahnya semakin parah deh. Udah Jayakarta kosong tuh. Tidak ada orang, cuman ada 24 prajurit orang Belanda itu. Perwakilannya si VOC. Udah, itu pun prajurit kan. Nggak ada pemimpinnya. Nah, di dalam hubungan antara Banten sama Inggris juga ada slack, ada masalah. Namanya perang kali ya, panas-panasan, ada slack. Jadi si Sultan Banten itu bilang sama si Pangeran Jayakarta, negosiasi ulang lo perjanjian kita. Karena menurut si Sultan Banten, perjanjian sebelumnya lo bikin berdua, nggak pakai gua. Tapi kok atas nama kesultanan gua. Kop surat gua. Tapi perjanjiannya gue nggak tahu, nggak ada tanda tangan gue di situ. Iya kan, gue janjiannya sama VOC doang waktu itu. Iya. Tiba-tiba lu masukin sini. Inggris. Kok lu nggak ada apa-apa, tapi pakai kop surat gue nih persetujuannya. Kayak gitu ya. Gitu. Canggih. Nah, jadi ya udah Pangeran Jayakarta bilang dong ke si Inggris. Ya udah, kok mau dinego ulang nih, karena kemarin katanya cuman kita berdua. Nggak pakai persetujuan si bos atas. Si bos. Ya udah, Inggris marah dong karena dia nganggap bahwa loh, kan perjanjian kita udah legal, udah berlangsung.
nggak ada alasan dong buat dinegosiasi ulang. Kan gue negosiasi sama lu, kita selama ini udah oke. Udah setuju. Kalau lu tiba-tiba mau minta rubah di tengah jalan kayak gini, nggak profesional sekali Anda. Gitu. Ya udah, akhirnya Inggris marah. Dia menghentikan bantuannya dalam pertempuran melawan VOC. Jadi pas perang, udah gua tarik bantuan. Gua tarik deh. Inggris nggak mau bantuin lagi. Abis lu gitu sih, kita udah legal kok lu bisa seenaknya aja mau ngerubah. Betul perjanjian. Iya, bisa mengubah perjanjian. Ya udah, nah Inggris memberhentikan bantuannya. Nah, akibatnya ini bisa bikin penjaga benteng VOC punya info dong. Wah, tidak ada yang menyerang kita. Oh iya. Mereka ribut. Iya, gitu. Mereka ribut. Udah tarik bantuannya. Nggak ada meriam-meriam, nggak ada tembakan-tembakan lagi. Kita aman. Jadi ya udah. Senjata Banten juga nggak ada apa-apanya, nggak ada meriam, nggak ada apa-apanya buat nyerang. Orang dia juga lagi ngurusin ribut sama si Inggris. Nah, melihat kondisi ini, VOC merasa bahwa ini saat yang tepat untuk melakukan pembalasan. Nah, ini tahun 1619 aja nih ya, Mei 1619, Mas Kun, Jan Peter Zun Kun ya, datang kembali dengan 17 kapal perang. Nggak mau kalah ya. Tadinya 15 dilawan dengan 17 sekarang. Bawa lebih dari 1.000 orang pasukan angkatan daratnya dia. Oke. Nah, ketidakseriusan Inggris, pokoknya hubungan dia memanfaatkan percekcokan Inggris sama Pangeran Jayakarta, dan Pangeran Jayakarta juga lagi nggak di lokasi. Ternyata lagi keluar. Lagi cuti ya? Lagi cuti, bikin VOC masuk. Raja Lela, langsung benteng VOC dibebasin dari pengepungan, serang langsung. Orang Inggrisnya udah nggak ada, meriamnya tadi meriam Inggris, pinjam Inggrisnya lagi tarik ya. Ini senjatanya, ya udah aman. Nah dari situ VOC berhasil merebut Jayakarta dan membakar habis Jayakarta. Pokoknya dia menghancurkan Jayakarta. Di lokasi tempat dulu Jayakarta berdiri, berarti si gedungnya, bentengnya si Pangeran Jayakarta. Si Mas Kun mendirikan benteng baru. Gua ratain, gua bangun lagi benteng. Kali ini bangun benteng lebih besar karena lebih sebelumnya dikasih kecil doang. Nah, diseberangin lagi sama saingannya. Iya. Ya udah di tempat yang sama, gua bangun lagi. Jadi dan dilengkapi dengan kemiliteran yang sangat baik. Sekalian bikin pertahanan kali ini karena awalnya cuma dagang doang. Diserang kali ini. Ya belajar dari kesalahan sebelumnya. Dan diserangnya karena si Belandanya merasa VOC-nya ini merasa, lah kok lu gak ngegubris apa ya? Kok lu gitu cara mainnya? Iya, kok gue didiemin. Gue lagi jualan, lu masukin orang lain di depan saingan, terus lu gak gubris gue. Gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini faktor penjajahan tuh ada di sebelah mana coba ya. Iya. Perjanjian dagang aja yang tidak dipatuhi ya. Keributan dagang kan, kalau misalnya orang dagang, kayak di pinggiran jalan juga pasti ada keributan gitu dong. Iya benar. Jualan gorengan dimasukin lagi. Lagi loh. Kok jadi lu kok satu food court mungkin tidak akan ada isi 3-4 biji ayam jual mie misalnya. Mie yang sama gitu ya. Iya benar. Iya. Lah kok lu gitu seenaknya? Ya udah. Nah, setelah itu dibangunkan tuh benteng yang lebih gede, dilengkapin kemiliteran. Dia bilang pokoknya nama daerah ini sekarang Batavia. Nah Batavia ini diambil dari sebuah nama suku di Jerman yang dulu mendiami pulau-pulau di Sungai Rhine. Nah itu diyakini ini adalah nenek moyang orang Belanda. Namanya Batavii sukunya. Batavii. Jadi nama Batavia itu dari nenek moyang suku orang Belanda. Yang di Jerman. Di Jermannya. Jadi gua kasih nama Batavia. Nenek moyang mereka di sana. Nah, di sini kelihatan nih kalau dihitung dengan benar, maka Nusantara ini tidak dikuasai VOC. Nusantara loh. Tidak dikuasai VOC. Indonesia, iya. Nah, berarti kan tidak dikuasai apalagi selama 350 tahun. Iya, benar juga sih. Coba kita hitung. Ya, hitung. Kenapa? Karena tahun 1596 orang Belanda pertama orang Belanda pertama aja baru datang kan 1942 sampai 1596. Nah kan tahun 1596 ini De Houtman baru datang tuh. Itu aja orang Belanda pertama. 1596? Iya, orang Belanda pertama baru datang. Belanda. Tapi itu dagang. VOC. Bukan VOC deh. Iya benar-benar. Baru berdiri 1602. Betul, itu orang datang dagang. Orang Belanda bukan VOC datang dagang nih. Iya. Cuma ribut aja karena kasar orangnya. Betul. Kekuasaan Belanda kan sampai 1942 sebelum Jepang masuk. Iya.
Berarti itu aja kalau dihitung baru 346 tahun. Iya. Itu dari orang Belanda datang pertama kali, bukan penjajahan, buat dagang. Jadi itu kurang valid. Nah, betul. Itu aja kan hancur lebur di 1599 diusir kan? Iya. Udah meninggal tuh si Hotman-nya, udah nggak ada. VOC aja baru berdiri 1602. 1602. Iya, baru berdiri nih. VOC-nya loh secara perusahaan. 1942 dikurang 1621 itu aja 321 tahun. Itu dari VOC berdiri. 21 itu yang VOC 321. Sudah bercokol di 1621 itu ya VOC ya betul VOC yang menaklukkan Jayakarta. Iya, membilang Batavia itu. Bilang Batavia 1621 itu Batavia tok. Iya, setelah dia ribut sama Inggris sama ini ya. Kan Nusantara kalau kita ngomong Indonesia itu keseluruhan dong, Nusantara enggak. Di Ambon aja dia meruntuhkan si Portugis. Iya, sebenarnya tahun 1605 yang dia kabur ke Ambon itu sebenarnya dia berlindung, kebetulan VOC di sana habis ngalahin Portugis. Betul. Iya. Ngalahin Portugis supaya bisa dagang di sana. Betul, bukan nggak ada penjajahan loh di sini. Memang buat dagang aja. Jadi tahun 1605 kan emang VOC bercokol di Ambon, tapi itu bukan perebutan wilayah. Istilahnya ribut lapak aja ya. Iya, kalau betul. Tukang parkir ini wilayah gue. Betul, ribut lapak aja dan bukan sama kerajaan Ambon. Iya, bukan. Orang sama si Portugisnya kok. Ya udah, jadi dia merebut benteng Portugis, didirikan di situ lah, digantiin dong. Jadi benteng gue gitu. Nah, selain itu kan sebenarnya dari dia bikin Batavia itu berarti 321 tahun. 1642 dikurangin 21 aja. Tidak ada. 1621 ya. 1621 sampai ke 1942 Jepang masuk itu 321. Berarti selisih 321 tahun. Itu pun Aceh belum dimasukin. Kan tadi Inggris aja masuk Aceh kan? Aceh aja belum ditaklukkan. Itu cuma menaklukkan Jayakarta. Itu pun karena si Pangeran Jayakartanya lagi tidak di tempat. Lagi cuti rumahnya. Lagi cuti. Tanpa perlawanan ya. Itu pun dia ribut sama Inggris kan. Kok lu begitu? Si rajanya marah, kerajaan Banten. Jadi tidak ada, coba dari angka 300 tahun ini tidak ada penjajahan. Iya, benar-benar. Ya, logiknya begitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kemenangan VOC atau Belanda itu karena kemampuan mereka mengeksploitasi di mana dia berada, mengeksploitasi tempat di mana dia bercokol aja. Kalau bisa gue menguasai daerahnya. Menguasai, tapi kan yang dilawan bukan penduduk lokal. Iya, sebenarnya lawannya adalah menggeser pedagang lain dari gitu. Eropa ya, pedagang Eropa lain. Bahkan Belanda itu baru mendeklarasikan namanya Pax Neerlandica. Pax Neerlandica itu adalah upaya Belanda untuk menguasai Nusantara. Dia mendeklarasikan, gua mau nih menguasai Nusantara. Itu pada masa Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Van den Bosch. Itu 1830. 1830 ya? Dia baru bilang, gua mau kuasain. Itu 1830, Pak. Itu dia baru mendeklarasikan, yuk kita punya visi yuk. Visi kita adalah menguasai Nusantara. 1830. Coba lo itu. Dan di 1830 pun Kesultanan Aceh belum takluk loh. Oh, masih Si Aceh itu kuat banget sampai 1904. 1904 itu baru Aceh takluk. Itu kan berarti kalau tahun 30 deh, 1830 sampai 1930 100 tahun lebih. Iya, itu pun mau mendeklarasikan. Itu Aceh aja belum. Kalau Aceh anggap deh 1904 udah semua gitu ya. Aceh itu adalah kesultanan terakhir yang berhasil ditaklukkan. 1904 ke 1945 42 cuma 38 tahun. Iya, 38 tahun. Iya, jadi apakah benar-benar dijajah? Apakah benar-benar dijajah atau nanti atau pembulatan aja pertama dihitung dari pertama kali orang Belanda datang. Iya, berarti kan tidak dijajah. Iya, sebenarnya. Dan tidak ada penjajahan kok. Orang kita ratusan tahun hidup aman dari kesultanan, perdagangan itu lumrah banget dari tahun-tahun lalu. Kenapa bisa-bisanya Belanda datang terus ada kata penjajahan? Kok bisa? Gimana menurut teman-teman? Kalau dari cerita ini ya, dari fakta, dari informasi yang kita dapat, menurut teman-teman gimana? Apakah memang dijajah atau enggak? Dan VOC itu bangkrut loh tahun 1799. Okay. 1800. Yang dibilang menjajah kita pertama kali VOC itu? Dia tidak berdiri lama, dia bangkrut. Bangkrut ya? Kenapa bisa bangkrut? Karena korupsi. Waduh.
Kirain di Indonesia doang ada korupsi ya? Jadi nah itu asal mulanya. Kenapa? Karena korupsi. Jadi praktek korupsi. Wah, jangan-jangan juga belajar korupsi dari ini nih bisa akarnya. Jadi ilmunya ya. Dari ilmunya Eropa. Dari VOC dulu nih. Coba jadi. Sedikit kita pelajari gimana si VOC bangkrut. Jadi korupsinya itu dilakukan pejabatnya, pokoknya dari pejabat yang gajinya rendah. Dulu kita pakai bahasanya golden, anggaplah rupiah ya. Oh, golden. Mata uangnya dulu. Mata uangnya golden. Nah. Jadi gubernur jenderal aja paling tingginya gajinya cuma 700 gulden. 700. 700 ya. Gulden Sebulan. Jadi contoh si Van Horen ada nih. Pokoknya dia nepotisme lah, menggantikan mertuanya William van Outhoorn tahun 1794. Oke. Oh, dia nepotisme itu, juga ada zaman dulu ya? Iya dong, KKN. Oh, jadi gaji 700 lu bayangin. Gaji 700 dia bisa bawa pulang 10 juta. Gaji 700. Bawa pulang ke Belanda? Ke Belanda 10 juta gulden. Nah, padahal gaji 700. Kita setahun ini ya, 700 kali 12 adalah 8.400 gulden. 8.400 Dia gulden. kerja 100 tahun deh. 100 tahun berarti 840.000 gulden yang dia bawa pulang 10 juta men. Oh iya, udah otomatis ya. Dari mana? Bagaimana ya? Iya. Apakah pesangon? Kayaknya nggak mungkin ya. 100 tahun kerja aja baru 840.000 ini 10 juta. Betul, karena keuntungannya gede banget, korupsinya gede-gedean. Oke. Gila kan? Dan dia dari hasil menggantikan orang tuanya. Mertua lagi. Mertua, ya pinter. Oke. Pinter. Ya, mungkin yang di Ambon juga gitu. Ada Alexander Cornabe juga sama, pokoknya melakukan korupsi deh. Kerjanya dari tahun 80 ke 93 bawa 25.000 gulden. Kerja 13 tahun. Luar biasa. Dari gaji 500 sampai 700. Nggak nyampe 1.000, bawa 25.000. Oh, ternyata ya dari Belanda pun mungkin ada pelajaran yang kita bisa dapat ya. Iya. Nah kan sebenarnya ya kalau kesimpulan bodoh gue nih, dulu kesultanan hidup ratusan tahun loh, nggak 100-200 tahun, udah dari keturunan kan bisa sampai ratusan tahun. Benar. Kok bisa? Perdagangan udah terjadi banyak nih ya, udah ada Cina, Portugis, Inggris. Kok bisa dijajah langsung gitu pakai VOC? Perang juga sama Inggris perang. Kalau pergeseran ribut dagang, si Inggris juga ributnya sama Portugis. Lapaknya kan lapak kita. Iya. Mereka yang sikut-sikutan. Jadi ibaratnya wilayahnya mau wilayah kita, mereka yang rebutan ini. Mereka yang rebutan kan tanahnya tanah kita. Berarti kan ada perjanjian antara kesultanan dan si VOC dong. Iya, benar. Yang bisa ngasih lapak atau apa. Berarti sebenarnya bukan dijajah, orang kita yang ngasih. Atas persetujuan sebenarnya. Itu dia tuh pertanyaan gue. Apakah atas persetujuan? Tapi nggak bisa dibahas di sini juga, gila. Itu berjam-jam kali membahas persetujuan antara VOC dan kesultanan. Iya lagi. Iya ya, kok kita bisa kan? Kita masih undang sejarawan nih. Nah bener, kok bisa? VOC itu kan perusahaan. Jadi kan orang yang kerja di VOC itu kan sebenarnya kayak karyawan atas perusahaan asing. Iya, mewakili. Dan kalau orang di Indonesia pun kerja sama VOC itu kan sama kayak kerja di perusahaan asing. Kok bisa jadi perbudakan? Lah sultannya kemana? Iya benar. Iya dong. Iya. Terus jadi gue berpikir perjanjian macam apakah yang dilakukan semua sultan nih berarti? Kan Nusantara, Indonesia itu Aceh, Ambon, Ternate, Madura, Demak, pokoknya Bali, Jawa, Bali, semuanya. Kok serempak? Masing-masing ada perjanjian pasti ya sama negara-negara yang... Sama VOC. Kalau dibilang memberikan tanah gitu ya, memberikan lokasi. Ibaratnya ya udah gue punya tanah, gue kasih. Kok bisa sama perjanjiannya seluruh Nusantara? Iya. Sama-sama mau kerja sama-sama mau ngasihnya tanah. Hah, itu terus apakah sultannya juga dijajah? Iya. Apakah anak sultan dan sultan juga kerja rodi maksudnya? Iya dong. Apakah kok jadi apakah mereka dilindungi atau ya, itu jadi pertanyaan gue? Ini khusus ya? Punya perjanjian khusus anak gue jangan dijajah tapi lo boleh ambil tempat dan rakyat. Menjual dong berarti. Iya apakah wilayah itu direbut, diambil karena perang atau diberikan karena ada perjanjian? Nah, cakep. Iya, itu tuh yang bikin gue bertanya-tanya, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Iya, dan ya ini menarik sebenarnya ya. Ini menarik banget, soalnya kok bisa dibilang dijajah 350 tahun dan semua anak sekolah kayaknya sampai sekarang belajar bahwa kita dijajah 350 tahun. 3,5 abad, kok bisa? Padahal bentuknya bukan penjajahan tapi perdagangan. Iya. Nah ini lokasinya kita punya, kok bisa tiba-tiba jadi milik asing? Iya. Itu. Ya, menurut teman-teman gimana? Setelah dengar sekilas cerita ini? Boleh komen ya. Boleh komen. Pendapat nggak ada yang salah ya, karena kan kita punya penafsiran beda-beda terhadap satu topik.
Oke, sekian buat hari ini. Sampai sini aja. Thank you buat teman-teman yang udah mau ngeluangin waktu ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.